Kembali lagi bersama kami dalam Data Center Industry Dialogue. Dan saat ini kita akan masuk ke diskusi panel yang kedua dengan tema Data Haven Ambition, Finding the Perfect Ecosystem to Attract Investment bersama dengan rekan saya, Syarifah Rahma. Terima kasih Andi Syalini. Selamat siang pemirsa CNBC Indonesia, kembali bersama saya Syarifah Rahma dan kali ini saya akan memandu jalannya diskusi dengan tema Data Haven Ambition Finding the Perfect Ecosystem to Attract Investment. Dan sudah hadir bersama saya dalam sesi panel diskusi kali ini Bapak Bambang Wijanarko selaku PLT Kepala Biro Investasi, Kerjasama dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Kawasan Ekonomi Khusus. Selamat siang Bapak. Baik, dan juga sudah bergabung bersama kami Bapak Suhartono selaku Direktur Pengembangan Potensi Daerah Kementerian Investasi BKPM. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dan juga Mas Hendra Suryakusuma selaku Chairman ID Pro. Selamat siang Mas Hendra. Selamat siang Mas Hendra. Baik, sesuai dengan tema kita kali ini ya, Data Haven Ambition Finding the Perfect Ecosystem to Attract Investment. Sebetulnya tidak ada yang sempurna Pak, jadi mungkin kita akan membahas seperti apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar ekosistem data center di dalam negeri ini bisa mendekati sempurna ya, sehingga investasi bisa maksimal, para pelaku usaha juga bisa maksimal, mengembangkan industri di tanah air sehingga manfaat yang dirasakan oleh perekonomian nasional juga bisa maksimal. Nah, mungkin kita akan berbicara dari sisi regulasi apa yang bisa didorong, yang bisa dibantu begitu oleh pemerintah, kemudian juga sejauh ini seperti apa investasinya dan tentunya apa yang dirasakan oleh para pelaku usaha begitu untuk semuanya bisa terorkestrasi, semuanya bisa mendapatkan perspektif dari masing-masing pihak sehingga akhirnya bisa tercipta mungkin regulasi-regulasi yang betul-betul bisa mendorong begitu. Saya mungkin akan berbicara dari kondisinya saat ini terlebih dahulu. Seberapa perfect ya dari nilai sempurna nih mungkin 1 sampai 10 begitu. Untuk penilaian dari industri data center kita dari berbagai aspek yang mendukungnya begitu sudah berada di nilai berapa? Mungkin Mas Hendra yang bisa menjawab. Ya, mungkin sebelum ke penilaian mungkin sedikit menjelaskan dulu pertumbuhan industrinya dulu ya, dari silakan. Jadi spesifik untuk asosiasi yang saya sekarang pimpin, ID Pro, Asosiasi Data Center Indonesia, kami berdiri tahun 2016, sebenarnya baru 8 tahun. Jadi saat membangun data center asosiasi ini kami cuma punya 6 member waktu itu, running sekitar 32 megawatt. Per tahun ini, per Juni kemarin kami sudah memiliki 14 member, running sekitar 200 megawatt ya. Jadi itu sudah cukup menunjukkan bahwa betapa pesat pertumbuhan industrinya. Jadi kalau bicara terkait dengan regulasi, dulu memang kami sangat terbantu dengan adanya peraturan pemerintah 82 tahun 2012 November, di mana waktu itu di pasal 17 ayat 2-nya spesifik disampaikan ada klausul yang menarik, yaitu semua perusahaan yang menyediakan layanan publik di Indonesia harus memiliki data center dan disaster recovery center di Indonesia. Nah di tahun 2013-nya banyak sekali perusahaan-perusahaan asing, terutama yang di bidang keuangan, memigrasikan IT infrastructure-nya ke Indonesia. Jadi dari situlah akhirnya tumbuh kembang industri ini bisa dirasakan di industri. Overall dengan adanya banyak sekali dukungan dari para pelaku industri dan juga regulasi, saat ini kita masih di compounded annual growth rate sekitar 23-30% tumbuh kembangnya. Apalagi kalau diberikan insentif lebih banyak dari bapak-bapak regulator di samping saya ini, saya yakin ini angkanya bisa jauh lebih tinggi lagi. Oke, tadi angkanya sangat besar sebetulnya 23 hingga 30% begitu ya untuk annual growth-nya ya untuk industri data center di tanah air. Betul. Oke, sehingga ini juga menjadi concern ya seperti apa ini harus difasilitasi tentunya dari pertumbuhan yang begitu tinggi dan kedepannya juga tentu growth-nya juga akan semakin meningkat lagi begitu. Nah, kemudian kita mungkin berbicara dari sisi tren investasinya terlebih dahulu begitu. Tadi dengan growth yang begitu tinggi, growth yang begitu besar, sejauh ini memang investasinya seperti apa begitu Bapak? Minat kemudian juga animo dari investor untuk berinvestasi di data center dalam negeri seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Syarifah. Jadi memang minat terutama tidak hanya di data center ya. Kalau kita bicara secara minat investor di industri digital itu ya seperti itu. Kita memang meningkat setiap tahunnya meningkat terus. Artinya ini kan suatu potensi investasi yang kita bisa terus lakukan perhatiannya terus kita perhatikan untuk memberikan tadi disampaikan oleh
pembicaraan sebelumnya bahwa perlu ada fasilitas-fasilitas tersendiri untuk bisa lebih menarik investasi lebih jauh lagi. Tentunya ini kan ke depannya harus lebih diperhatikan lagi terkait investasi di sektor digital. Memang peningkatannya setiap tahun meningkat dan juga realisasi investasi di sektor digital ini memang tahun ini pun kita sudah melebihi 50% dari pencapaian tahun sebelumnya. Jadi sudah ini kan cukup menggembirakan, artinya investasi di sektor digital ini sesuatu yang positif yang terus kita akan perhatikan dan kita akan mungkin berikan fasilitas lebih jauh. Dan juga dengan strategi pembentukan KEK khusus yang digital itu juga rupanya itu sangat membantu bagi kami juga kan, kami Kementerian Investasi juga kan ditargetkan realisasi investasi, termasuk di dalamnya adalah target realisasi investasi dari sektor digital. Tentunya kita harus perhatikan berbagai fasilitas yang harus kita berikan supaya lebih meningkat kembali, dan dengan kebijakan pembentukan KEK ini luar biasa pengaruhnya. Jadi bahkan untuk KEK yang sudah khusus di sektor digital ini juga ternyata sudah sudah habis ya terjual segalanya, sehingga perlu pengembangan lebih jauh, dan juga kemungkinan tidak hanya di yang sekarang yang ramai di Batam ya, kita juga dikembangkan di Pulau Jawa dan juga Pulau Indonesia Timur supaya lebih merata secara data center untuk di bidang teknologi ini. Mungkin itu dari kami. Baik, ini menarik sekali ya. Tadi sudah dari perspektif para pelaku usaha, kemudian juga dari BKPM yang menarik investasi begitu ya. Kemudian tentu semuanya ketika sudah berjalan akan diorkestrasikan juga oleh Kemenko Perekonomian, dan termasuk adalah mungkin dari sisi KEK juga begitu. Kita spesifik seperti apa mungkin melihat sebetulnya peran dari KEK sendiri untuk perkembangan industri data center sejauh ini seperti apa. Sebelum kita masuk ke regulasi ya Bapak-bapak. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Mbak Syarifah. Jadi memang untuk yang di Batam ini kebetulan kita memiliki kawasan ekonomi khusus Nongsa. Jadi secara fasilitas itu ada fasilitas kawasan ekonomi khusus dan FTZ ya sebagai kawasan perdagangan bebas pelabuhan bebas. Nah karena ini udah KEK Nongsa, jadi tadi selain secara lokasi cukup strategis berada dekat dengan Singapura, ini menjadi digital bridge bagi perusahaan-perusahaan IT terkemuka ya, baik Singapura khususnya maupun perusahaan negara lain. Kemudian di situ juga ada berbagai fasilitas dan kemudahan insentif-insentif yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di sektor digital. Nah khususnya di data center ya, jadi kami memang di KEK Nongsa ini ada area yang dikhususkan untuk pengembangan data center di situ. Ada data center hub, itu area sekitar 42 hektar, ada sekitar 9 lot yang disiapkan untuk penyiapan data center ini. Dan ternyata dari lot yang tersedia itu sudah ada beberapa pelaku usaha data center yang cukup terkemuka juga sudah masuk. Itu ada 2 yang sekarang sudah mulai energize, mungkin nanti termasuk dari tempatnya Pak Hendra juga. Itu ada GDS yang dari Tiongkok ini, data center tier 3 ya memang. Kemudian berikutnya ada Golden Digital Gateway atau Go Capital ini yang bekerjasama dengan grup dari Indonesia, ini berasal dari Hong Kong dengan kapasitas 45 MW. Ini targetnya di akhir tahun sudah mulai komersial ya. Jadi ini sudah mulai energize, kemudian nanti harapannya akhir tahun komersial, dan selain itu ini selain 2 itu ada 4 yang lain juga masih ongoing. Ini dari Kominfo sendiri akan menjadikan pusat data nasional tier 4 di sana. Harapannya memang mungkin ada sedikit penyesuaian jadwal, sedangkan perusahaan yang lain juga masih ada Princeton Digital Group dari Singapura. Ini sudah mengambil coupling yang ada dan masih berencana akan ekspansi lagi. Ini 96 MW di tier 3. Ada BW Digital Infrastructure dari New Zealand, ini juga sudah mulai masuk, dan ada RAK Sentral yang dari Singapura dengan kapasitas 100 MW. Jadi sebetulnya dari ekosistem data center di KEK Nongsa ini sudah cukup dari sisi demand sudah terlihat bahwa sebenarnya demand data center sebagai ekosistem sektor digital dan teknologi ini sudah cukup berkembang, khususnya di wilayah Batam yang kebetulan dekat dengan Singapura tadi, dan ditambah berbagai fasilitas dan kemudahan yang bisa dinikmati oleh pelaku usaha, badan usaha di kawasan ekonomi khusus. Mudah-mudahan ini bisa beri gambaran bahwa data center ini cukup potensial lah ke depannya. Baik. Tadi balik lagi Bambang, data center sangat potensial ya Pak Bambang, dan tadi juga kita tentu ada beberapa persyaratan juga yang harus kita penuhi ya tentunya untuk investasi ataupun juga untuk penerapan data center di tanah air begitu. Nah ketika kita berbicara berkaitan dengan mungkin concern ya demand
kebutuhan data center akan berbagai hal ini juga cukup banyak begitu. Banyak yang harus di-checklist ya sebelum data center ini dibangun begitu, dari ketersediaan energi harus reliable, kemudian juga dari sisi harga juga harus bersaing, energi juga demand-nya juga sudah mengarah ke energi yang lebih bersih. Kemudian kita berbicara juga berkaitan mungkin dengan lahan, kawasan, ini juga dibutuhkan yang cukup besar. Kemudian dari sisi regulasi juga concern dari para pelaku usaha berkaitan dengan tadi ya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum pembangunan data center dan pengoperasian data center sendiri, apa yang menjadi concern utama dan apa yang betul-betul urgent harus diperhatikan dan harus diselesaikan bersama. Ya, secara fundamental memang bisnis data center adalah bisnis yang sangat power hungry ya. Jadi ketika kita bangun data center itu, contohnya yang saya terlibat di proyek yang tadi disampaikan Pak Bambang, itu di Golden Digital Gateway di Nongsa, ultimate power capacity-nya di 24 megawatt gitu. Jadi angka yang sangat besar sekali ya. Jadi kita butuh sekali disuplai oleh listrik yang sebenarnya harusnya sudah renewable. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berbasis di Amerika Utara dan Eropa Barat ini sudah meminta kami untuk provide itu. Tapi memang energy mix di Indonesia masih 82% dari coal ya. Jadi ini satu hal yang memang saat ini kami antisipasi dengan membeli REC, Renewable Energy Certificate, yang ada harga premium di atasnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah concernnya di sisi tenaga engineering. Artinya untuk yang bisa memanage dan mengoperasikan data center ini, saat ini terjadi kelangkaan. Karena industrinya tumbuh dengan sangat cepat dan akhirnya ya sudah mulai terjadi bajak membajak antara anggota ID Pro juga gitu saat ini. Dan memang salah satu strategik naratif dari ID Pro adalah bagaimana kita mengakselerasi pool of talent untuk bidang data center ini. Itu kedua yang saya lihat perlu diakselerasi. Kalau yang ketiga memang terkait dengan boleh dibilang kayak terkait dengan birokrasi yang dibikin lebih cepat gitu ya. Sebagai contoh, kalau di Johor Bahru itu mereka hanya butuh conceptual design untuk bisa mendapatkan izin membangun. Jadi dalam waktu cuma 1,5 bulan sampai 2 bulan mereka sudah boleh membangun. Kalau di Indonesia kita harus izinnya PBG dan itu butuh waktu dan investment yang besar karena kita harus menyediakan sampai schematic design, detail engineering design gitu. Oke, baik. Tadi beberapa poin, energi, SDM, dan juga tadi ya dari sisi pemangkasan birokrasi. Pemangkasan birokrasi begitu. Dan ini sebetulnya harus dijawab terlebih dahulu oleh BKPM karena ini pasti akan dipertanyakan Pak oleh investor ketika akan berinvestasi di tanah air. Mungkin ini sudah checklist sudah diberikan terlebih dahulu seperti apa. Tentu dari BKPM memastikan bahwa ini akan dicentang satu-satu begitu. Tadi permasalahan yang disampaikan oleh Mas Hendra. Nah, seperti apa dari BKPM Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi memang kalau terkait permasalahan perizinan untuk memulai suatu usaha, memang pemerintah kan sudah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya ya, termasuk di dalamnya adalah PP 5 yang sedang kita revisi hari ini. Mudah-mudahan tahun ini selesai Pak, jadi mudah-mudahan juga semakin mempermudah. Nah tadi disinggung terkait dengan PBG, memang betul PBG itu menjadi perizinan dasar sebelum perizinan berusahanya terbit. Karena memang selama ini dikeluhkan oleh beberapa pelaku usaha terkait dengan PBG yang cukup lama, sehingga ini dapat menghambat realisasi investasi. Tentunya kami berkepentingan untuk menangani hal ini. Nah, kami telah sepakat bahwa PBG ini tidak lagi menjadi hambatan untuk terbitnya perizinan berusaha. Sehingga apabila izin lokasinya yang sekarang namanya PKKPR itu sudah sesuai, kemudian izin lingkungannya sudah ada, maka PBG itu bisa diterbitkan sambil proses perizinan berusahanya berjalan. Artinya tidak lagi menyandra terbitnya perizinan berusaha. Ya. Jadi setelah perizinan dasar yang dari 3 itu, kemudian PBG belum terbit, maka NIB-nya tetap bisa terbit. Sehingga perusahaan sudah bisa mulai melakukan tahap pembangunan sebelum nanti memiliki izin yang lain sesuai dengan tingkat resikonya, resiko kegiatan usaha. Jadi artinya kami mendengar apa yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dan kami juga melakukan perbaikan pelayanan dan kami pun melakukan deregulasi istilah seperti itu ya, memberikan kemudahan agar realisasi investasi suatu kegiatan investasi tidak hanya untuk di sektor data center saja, tapi untuk yang lainnya juga. Tidak hanya yang berlaku di KEK saja, tapi untuk di luar KEK pun kita lakukan sama, seperti itu. Oke, baik. Menarik.
Mas Hendra sudah sangat memperhatikan nih, sudah di list, sudah siap dicatat nih oleh Mas Hendra. Baik, kemudian saya akan ke Pak Bambang ya. Kalau dari KEK sendiri kan pastinya ada treatment khusus ya Pak ya, secara kawasan ekonomi khusus begitu, sehingga mungkin ada beberapa keringanan regulasi yang sudah diberikan ketika data center ini beroperasi di kawasan ekonomi khusus atau KEK begitu. Nah, seperti apa sebetulnya mungkin insentif-insentif yang sudah diberikan oleh KEK terlebih dahulu? Ya, baik, terima kasih Mas Arif. Jadi untuk di KEK memang sebetulnya yang khusus di KEK itu adalah pemberian fasilitas dan kemudahan. Jadi fasilitas dan kemudahan yang diberikan di KEK ini memang meliputi insentif fiskal maupun non fiskal. Dan ini diberikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Jadi memang kita berharap KEK ini diberikan fasilitas yang ultimate. Jadi sebenarnya ini ya fasilitas dan kemudahan nih KEK nih. Nah kemudian apa saja itu fasilitas atau insentif fiskal yang diberikan di KEK? Yang pertama dari PPh Badan, jadi PPh Badan ini kepada entitas yang melakukan kegiatan usaha di KEK itu akan eligible untuk mengajukan fasilitas PPh Badan berupa tax holiday atau tax allowance. Tax holiday ini persyaratan pun kita lebih ini selama sesuai dengan tema, jadi karena ini kita temanya data center di KEK Nongsa, kemudian Bapak akan melakukan usaha data center, investasi 100 miliar sudah dapat tax holiday 10 tahun, 500 miliar ke atas 15 tahun, 1 triliun 20 tahun. Ini kalau insentif tax holiday. Kalau kurang dari 1 miliar bisa dapat tax allowance. Jadi ini PPh Badan jelas itu ada fasilitas dan kemudahan di KEK. Kemudian fasilitas lainnya terkait PPN dan PPNBM. PPN ini untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin barang-barang kena pajak itu juga bisa diberikan fasilitas, termasuk untuk PPN yang berkaitan dengan impor. Jadi pada saat impor pun untuk barang modal itu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Ini meliputi PPh impor, PPN dan yang terkait impor itu juga tidak dikenakan. Sehingga nanti mungkin dari pelaku usaha bisa menikmati fasilitas ini sehingga investasi di KEK itu menjadi lebih kompetitif tadi ya dari sisi capital capex yang diperlukan ya. Kemudian selain itu juga BBM, bea masuk dan PPN tadi juga ada mungkin kemudahan terkait pengurangan pajak dan retribusi daerah. Ini Kota Batam termasuk yang progresif karena mereka juga sudah memberikan insentif daerah berupa pengurangan BPHTB dan PBB. Nanti nilainya kita cek kembali itu ada yang 50% sampai 100% yang diberikan dan ini sepertinya sudah digunakan atau dinikmati oleh badan usaha di KEK Nongsa dan pelaku usahanya. Itu dukungan dari fiskalnya. Terus bagaimana dengan non fiskalnya? Non fiskalnya nih di KEK juga ada administrator KEK, perwakilan pemerintah yang memberikan pelayanan perizinan non perizinan. Jadi bagaimana perizinan tadi yang disampaikan oleh Pak Tono terkait PP5 itu kami pun di administrator bisa memverifikasi perizinan di KEK. Kemudian selain itu juga non perizinan bagaimana untuk memperoleh insentif itu akan dibantu oleh administrator. Saat ini memang administrator dijalankan oleh Badan Pengusahaan Batam untuk khusus yang di KEK yang berada di Batam itu oleh pejabat dari Badan Pengusahaan Batam dan itu pasti akan selalu menyampaikan update progres ke kami dan ada the bottlenecking permasalahan itu juga mereka selesaikan. Selain itu kemudahan-kemudahan tadi selain perizinan administrator ada juga kemudahan di bidang keimigrasian. Keimigrasian ada VO yang dapat diperpanjang 5 kali dan sebagainya termasuk berlaku untuk keluarga yang akan dibawa misalnya. Bahkan sekarang kita juga sedang menjajaki dengan keimigrasian terkait Golden Visa yang ada di KEK. Ini kan cukup menarik juga fasilitas Golden Visa yang umum. Dan ini kita akan mulai mencoba menjajaki sebetulnya di KEK banyak nih yang kira-kira akan eligible untuk memperoleh fasilitas Golden Visa karena ini manfaatnya nanti bisa ini ya jangka waktunya bisa 5 tahun jadi perpanjangan harus tiap tahun kayak yang sekarang kan. Ini sedang kita coba. Jadi nanti kalau ada dari direktur atau komisaris dari luar itu bisa menggunakan fasilitas ini. Dan selain itu juga kemudahan-kemudahan ketenagakerjaannya juga. Ini ketenagakerjaan kita dengan Kementerian Tenaga ada jalur khusus untuk RPTKA di Kemenaker. Jadi ini fasilitasnya pun prosedurnya kita akan kawal dan diharapkan dari sisi timeline akan lebih cepat dibanding yang umum. Dan ini harapannya nanti konektivitas dari Kemenaker kemudian keimigrasian bisa lebih streamline dan administrator pun pasti akan mengawal hal ini. Selain itu juga mungkin masalah ada beberapa hal seperti barang-barang pembatasan itu belum dikenakan di KEK itu juga cukup menarik di beberapa khususnya KEK dengan tema industri. Tapi saya yakin ini pun juga bisa digunakan di data center. Selain itu juga mungkin karena KEK Nongsa ini selain digital ada pariwisatanya juga. Itu ada barang konsumsi yang bisa diberikan fasilitas berupa pembebasan biaya masuk dan tidak dipungut PPN. Jadi itu nanti ada kemudahan-kemudahan selain fiskal, non fiskal yang harapannya juga bisa kita manfaatkan seoptimal mungkin oleh badan usaha maupun pelaku usaha. Baik.
Sebetulnya sangat menggiurkan ya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, begitu seperti apa insentif secara fiskal dan juga non fiskal ini diberikan khususnya untuk kawasan ekonomi khusus begitu ya, untuk dalam case ini adalah data center begitu. Nah, tapi pertanyaannya tadi dengan begitu banyak insentif begitu, apakah artinya ini apa ya, para pelaku usaha mungkin apakah kedepannya jadi berebut begitu Bapak dengan mungkin pembangunan data center khusus untuk ke KEK seperti apa? Mungkin demand atau Mas sudah terjadi. Tadi seperti yang Pak Bambang sampaikan, untuk yang lot ada 9 lot di Nongsa Digital Park, nama kawasan ekonomi khususnya itu sudah habis sekarang. Jadi pengembang ini sedang mencoba untuk membuat lahan baru khusus untuk data center. Dan kalau kita lihat dari data Colliers, dari tahun depan itu ada sekitar 160 megawatt data center di Batam saja. Ini memang salah satunya adalah karena dorongan dari insentif yang kawasan ekonomi khusus terima gitu ya. Artinya memang betul-betul tadi ya sangat menggiurkan begitu sangat ya menggiurkan, dari insentifnya yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang. Nah, pertanyaannya jadi untuk BKPM ini Bapak, karena artinya pembangunan data center seperti yang tadi Anda sampaikan begitu ya, tidak hanya berfokus kepada satu tempat saja, tapi juga seperti apa upayanya ke depannya diratakan begitu ya, ada pemerataan untuk penempatan data center tadi selain fokusnya di Batam, tapi ada juga di Jawa, khususnya Jawa Barat, kemudian juga tadi Anda sampaikan di Indonesia Timur begitu. Nah, sementara untuk KEK memang terbatas di beberapa lokasi saja khusus untuk data center, bahkan baru di Batam begitu ya Bapak. Nah, ini seperti apa mungkin secara keseluruhan racikan kebijakan, racikan insentif yang bisa ditawarkan juga begitu Bapak, sehingga akhirnya tidak terpusat di satu tempat saja tapi bisa sesuai dengan roadmap yang Anda sampaikan, bisa disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Iya, baik. Salah satu kebijakan pada saat pemerintahan Pak Presiden Jokowi itu adalah memberikan pemerataan pembangunan, tidak hanya fokus di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, tapi juga di Indonesia Timur. Bahkan sekarang juga kan sejak zaman pemerintahan Jokowi itu kan dimulai dari pembangunan infrastruktur yang masif di periode pertama, kemudian pada periode kedua mulai ada investor-investor yang masuk ke Indonesia Timur. Jadi dengan adanya investor yang sudah mulai masuk, kan kita lihat di setiap press release yang dilakukan oleh Menteri Investasi itu selalu menyampaikan perbandingan antara realisasi investasi di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Dan itu ternyata sekarang sudah di luar Pulau Jawa itu sudah lebih dari 50%. Artinya apa? Pemerataan pembangunan dilihat dari sisi realisasi investasi itu sudah mulai mengarah ke di luar Pulau Jawa, dan salah satunya adalah di Indonesia Timur itu termasuk karena banyaknya industri smelter di sana. Jadi karena banyak industri tentunya di sana, tentunya juga nanti perlu ada investasi lain yang mendukung. Seperti contohnya adalah terkait dengan ketersediaan data center nanti di sana, atau mungkin jaringan-jaringan internet di sana. Kan setelah artinya investasi terkait dengan teknologi informasi juga dibutuhkan di daerah-daerah di daerah Indonesia Timur, sehingga kita perlu juga menyiapkan infrastruktur. Salah satunya adalah kita ada fasilitas khusus yang berdasarkan lokasi. Jadi kalau alokasinya di Indonesia Timur itu bisa mendapatkan fasilitas pajak seperti itu, dan kemudian juga ada fasilitas lain seperti pembebasan bea masuk atas barang modal, dan juga yang akan impor apabila memang ada alat-alat yang harus diimpor, selama memang barang-barang itu merupakan barang modal yang akan digunakan untuk memulai proses produksi. Jadi memang ada, namun bedanya dengan KEK, kalau KEK ini memang ada pembebasan bea masuk itu seterusnya ya, seterusnya. Kalau di luar KEK memang tidak seterusnya. Selama itu untuk barang modal dalam memulai produksi itu dapat pembebasan bea masuk. Bahan baku pun seperti itu, selama tidak ada bahan baku barangnya di Indonesia, maka boleh mengimpor dengan kita bebaskan dengan waktu tertentu maksimal 4 tahun. Jadi memang itu hal-hal yang menarik. Namun memang lebih banyak fasilitas yang diberikan melalui KEK. Perlu didorong juga mungkin pembentukan KEK di wilayah timur tentunya. Nah ini Dewan KEK mungkin nanti yang bisa menjawab. Karena itu ada dewan tersendiri, dan kami sifatnya adalah mendukung, mensupport apabila ada kebijakan-kebijakan yang memang akan semakin mendorong investasi hadir di Indonesia, yang artinya itu akan membantu kami juga dalam mencapai target realisasi investasi yang ditekan oleh
Pak Presiden yang tahun ini 1.650 triliun. Alhamdulillah di semester pertama ini sudah mencapai lebih dari 50%. Itu mungkin Mbak. Baik. Seperti apa Mas Hendra? Apakah sudah cukup begitu tadi seperti disampaikan secara kalau untuk KEK memang tadi ya sudah menarik begitu, tapi untuk secara nasional mungkin insentif yang diharapkan oleh para pelaku usaha seperti apa? Iya, mungkin bisa dilihat dari komparasi secara geografis ya. Jadi kalau kita lihat ada satu wilayah baru di daerah Johor Bahru yang juga special economic zone, itu namanya Sedenak Kidex gitu ya. 2019 itu mereka hanya punya sekitar 10 megawatt power capacity. Tapi akhir Juni tahun ini mereka sudah punya 1,3 gigawatt ya. Dan Indonesia, ID Pro members ditambah dengan para pelaku data center lainnya sampai sekarang tidak lebih dari 420 megawatt. Jadi memang kalau kita lihat sepertinya untuk membuat iklim investment lebih kondusif masih harus banyak yang kita lakukan ya. Karena kita lihat percepatan yang terjadi di Malaysia ini sangat luar biasa gitu. Jadi saya yakin sih dengan diskusi seperti ini yang sering kita lakukan antara para pelaku industri dan juga para regulator ditambah dengan nanti dengan akademisi akan semakin membuat industri di data center dan juga digital ekosistem secara keseluruhan akan semakin baik di Indonesia. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Bambang. Tadi kan seperti yang disampaikan begitu bahwa berebut nih Pak investor begitu ya untuk mendirikan data centernya di KEK. Karena tadi sekali lagi memang secara insentif sangat menarik. Kemudian juga mungkin banyak ya spillover dari Singapura ya karena memang lokasinya berdekatan begitu. Nah, apakah memang ada kriteria khusus Pak untuk data center yang ingin beroperasi di KEK sehingga akhirnya memang sudah tersortir nih Pak karena peminatnya begitu banyak seperti apa? Ya baik, sebetulnya untuk kriteria tidak ada secara khusus ya kriteria yang bisa dan atau tidak bisa masuk ke KEK. Kembali lagi ini kan di sini ada market sehingga ini sebetulnya pengelola KEK melihat peluang ini sehingga mereka mengusulkan sebuah area untuk kemudian ditetapkan menjadi sebuah kawasan ekonomi khusus sehingga nanti ada fasilitas-fasilitas yang diberikan tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin saya sempat sedikit menambahkan ya apa yang sudah sampaikan sebelumnya. Selain tadi yang insentif fiskal non fiskal, ada lagi mungkin tadi seperti disinggung Pak Tono terkait PBG misalnya. Di KEK itu PBG selama ada estate regulation maka itu prosedur PBG ke daerah itu maka dikecualikan, ada pengecualiannya. Kemudian masalah lingkungan itu jadi karena sudah ada AMDAL kawasan, pelaku usaha cukup mengajukan RKL-RPJ kepada pengelola kawasannya karena sudah ada AMDAL tadi. Ini juga menjadi kemudahan karena tadi birokrasi menjadi salah satu tantangan. Ini coba kita jawab dengan regulasi dan kemudahan tersebut. Nah selain itu juga memang kemudahan yang lain dari sisi pengelola sendiri pun juga melakukan penyediaan infrastruktur. Masalah listrik tadi menjadi tantangan juga. Kita tahu di Batam PLN juga ada beberapa tantangan yang dihadapi. Ini pun dari pengelola KEK berupaya menyediakan pembangkit listrik sebagai backup ya, sehingga nanti ini pun tetap menjaga redundancy dari tenaga listrik yang memang menjadi kebutuhan utama dari pengembangan sebuah data center. Dari listriknya, kemudian dari penyediaan airnya, pengelola pun melakukan upaya-upaya sehingga tadi ini supaya kita bisa tetap dapat market yang akan kita grab ya dari luberan tadi mungkin dari Singapura, harus ke Johor dan sebagainya. Kita harapkan ini adalah upaya-upaya yang bisa secara sinergi dari pemerintah maupun dari pihak swasta bagaimana untuk menarik investasi data center ini tadi. Dan ini harapannya kan jadi satu ekosistem baru ya dalam pengembangan teknologi dengan berkembangnya data center, harapannya multinasional teknologi companies bisa masuk dan tadi ekosistem ini bisa tercipta di kawasan ekonomi khusus dan khususnya di Indonesia. Baik, mungkin bisa dijawab juga tadi pertanyaan dari BKPM begitu Bapak. Yang di luar apakah mungkin akan dibangun juga untuk mungkin kayak khusus data center di kawasan Jawa atau bahkan di Indonesia Timur seperti apa? Memang kalau yang existing ini kan baru di Nongsa, tapi sebetulnya kalau melihat tema digitalnya, ini ada beberapa tempat yang sebetulnya potensial juga. Kita sudah memiliki KEK existing seperti di Lido itu memang temanya pariwisata, tapi dari sisi luasan area itu sebenarnya sangat memungkinkan juga seandainya akan dikembangkan data center. Atau mungkin di Singosari yang juga di Singosari Malang ini juga sebetulnya karena temanya pariwisata digital itu juga kemungkinan masih bisa dikembangkan data center juga. Tapi kembali lagi karena pengelola ini adalah badan usaha, jadi mereka pun harus prepare terhadap rencana kegiatan-kegiatan dalam rangka menghadirkan investasi. Kami dari si pemerintah khususnya di Sekjen Dewan Nasional kita akan fasilitasi supaya pelaku usaha ini bisa menikmati fasilitas dan kemudahan yang sudah diatur sebagaimana peraturan perundangan yang ada dan memastikan mereka dapat menggunakannya. Karena kan jangan sampai kita sudah kasih kemudahan tapi tidak ada yang pakai kan sama saja. Jadi ini yang kita harapkan
dilakukan, sudah ada KEK, sejauh mana bisa dioptimalkan untuk utilisasi insentif dan kemudahannya, itu yang kita lakukan. Sehingga akhirnya tadi tujuan pengembangan KEK untuk menghadirkan investasi bisa tercipta dan harapannya juga menciptakan tenaga kerja. Nah kalau di sektor digital ya harapannya kita bisa menjawab nih. Jadi tidak hanya industri saja KEK ini, tidak hanya pariwisata saja, tapi KEK juga sudah mulai mengembangkan ke sektor digital, ada sektor kesehatan, ada sektor pendidikan, kita juga punya MRO di Batam. Jadi sebetulnya KEK ini sedikit berbeda dengan kawasan ekonomi yang lain karena kita bisa mendevelop berbagai sektor dan tema yang bisa dikembangkan di KEK. Baik, dan ini juga betul-betul harus dipertimbangkan berbagai aspek ya Pak ya, termasuk dari ketersediaan energi, kemudian juga keamanan secara lokasi geografis ya Pak, karena begitu banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembangunan dan juga operasional dari data center. Nah, kemudian kembali ke Mas Hendra ya, mungkin boleh di-share juga begitu apa ketika kita melihat industri ini kan sangat pesat perkembangannya, persaingannya juga lumayan ketat begitu ya, apalagi juga Indonesia, kita bersaing juga dengan negara-negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, Vietnam untuk data center ini sendiri. Apa yang menjadi kekuatan kita? Mungkin berhubung di sini juga banyak ya stakeholder dalam acara hari ini yang terkait begitu. Kemudian apa yang menjadi strength kita, apa yang menjadi weakness kita, dan apa yang perlu kita selesaikan bersama begitu untuk menjawab tantangan sehingga akhirnya Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang paling kompetitif untuk industri data center. Ya, yang pertama saya lihat dari aspek kekuatan memang kita memiliki penduduk yang jumlahnya luar biasa besar, 280 juta lebih. Yang per bulan April kemarin berdasarkan data APJI kita sudah memiliki sekitar 78% penduduk yang sudah memiliki akses ke internet gitu ya. Internet penetration kita sudah reach sekitar 200 juta orang gitu ya. Dan data traffic pun yang tadi 3 tahun lalu itu mungkin sekitar 3 terabit per second, per hari ini kita sudah 14 terabit per second. Itu juga kekuatan yang berikutnya. Ditambah lagi kalau kita lihat data dari gross merchandise value ya, banyak perusahaan yang sudah mengindikasikan Indonesia ini akan reach sekitar 130 billion US dollar tahun depan. Dan sangat layak untuk Indonesia ini menjadi hub dari data center untuk Asia Pasifik sebenarnya. Jadi ini masalahnya tinggal bagaimana kita mencoba untuk membuat iklim investasi, kemudian juga kembangkan para data center pool of talent itu kita kerjasama dengan para akademisi, kemudian juga kita coba melakukan banyak sekali diskusi dengan teman-teman yang penyedia power yang lebih renewable. Karena sekarang ada istilah dari ESG players itu business goes where emission are low gitu ya. Jadi seperti halnya di Johor Bahru, bahkan Sultan Ibrahim sekarang diangkat jadi yang di Pertuan Agung di Malaysia sudah memerintahkan tenaga berhad untuk melakukan large scale solar farming 6 gigawatt. Dan itu harus ready for service tahun depan di November 2025. Jadi tujuannya beliau adalah untuk menarik investment sebanyak-banyaknya ke sana. Nah, itu saya lihat memang kekuatan kita dari aspek makroekonomi, dari aspek people, proses dan teknologi sebenarnya sangat kuat gitu ya. Karena kalau bicara renewable energy, Indonesia sangat berpotensi besar sekali. Geothermalnya, hydronya, solar farmingnya gitu ya. Oke, jadi sebetulnya tadi ya seperti apa, tinggal kita mengkoordinasikan ini semua ya, karena kita punya market data yang sangat besar, kemudian kita juga punya tadi ya persyaratan-persyaratan untuk kebutuhan data center juga sangat banyak begitu ya, sangat mumpuni dari sisi energi, ketersediaan energi bersih, kemudian juga dari sisi lahan juga kita sangat luas begitu ya. Nah, tinggal dikemas juga ya dengan regulasi-regulasi, kemudian juga tentunya seperti apa akhirnya hal ini bisa menjadi suatu hal yang komprehensif sehingga ekosistem bisa betul-betul terbangun ya. Ini yang kita bahas dalam sesi diskusi kali ini dan sudah dapat poin-poinnya sangat menarik, perspektifnya, tinggal komitmennya juga seperti apa Pak Bambang, singkat saja ya komitmen tentunya dari Kemenko Perekonomian, dari KEK untuk terus mendukung industri data center di tanah air seperti apa, singkat saja Bapak. Baik. Dari Kemenko Perekonomian kami selain punya kawasan ekonomi khusus, kami juga punya proyek strategis nasional. Jadi ini memastikan bahwa semuanya dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan, di mana target kita memberi kemudahan ini untuk menghadirkan investasi. Nah itu yang kita pastikan dari Kemenko Perekonomian, berupaya jika ada bottleneck kita akan coba selesaikan sehingga kembali lagi agar semua proyek yang sudah kita canangkan ini bisa berjalan dan mudah bisa berkelanjutan. Baik, Bapak dari BKPM. Dari Kementerian Investasi BKPM tentunya sangat berkepentingan dalam hal peningkatan investasi di Indonesia. Dan kegiatan investasi ini kan bukan merupakan kegiatan satu kementerian atau lembaga saja, tapi merupakan kolaborasi dari seluruh kementerian lembaga bahkan daerah, sehingga kita
senantiasa terus melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan untuk semakin menarik investasi ke Indonesia, dan juga kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang menyamakan persepsi dengan daerah supaya ada investasi datang ke daerah itu tidak menjadi ditolak, tapi tetap diterima dengan baik sesuai dengan semangat kita di pusat. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik, dan dengan acara diskusi ini juga sebagai bentuk ya untuk kita semua menyamakan persepsi tidak hanya dari tingkat pusat daerah tapi juga dari berbagai industri dan juga berbagai stakeholder tentunya. Terima kasih sekali Pak Bambang, Pak Suhartono dan juga Mas Hendra telah berdiskusi bersama kami dalam sesi diskusi yang sangat menarik hari ini. Terima kasih, sukses dan sehat selalu untuk Anda, dan saya kembalikan ke rekan saya Andi Syalini.